Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, berikutnya adalah peserta atau pengusul kedua atas nama Asep Ilham Dahlan. Kepada Saudara Asep, mohon dapat mempersiapkan, dan inilah pengarahnya adalah Bapak Emron dan Ibu Septi. Waktu sekitar 7-10 menit. Dipersilakan, Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen. Nama saya Asep Ilham Dahlan, Prodi Manajemen Pariwisata semester 7. Saya mengambil judul dengan pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Disbudpar Kota Bandung. Ini profil saya sendiri. Selanjutnya ini latar belakang. Jadi dapat terlihat dalam pelaksanaan tugas pokok inti di dalam perusahaan tersebut. Sebentar. Kinerja yang baik akan memberikan dampak positif pada prestasi dan kepuasan kerja serta akan mencapai tujuan dengan hasil kerja yang baik, yang dimana pelaksanaannya harus pada penciptaan good governance atau pemerintahan yang baik. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja diantaranya lingkungan kerja dan budaya organisasi. Jika keduanya itu buruk, maka kinerjanya juga akan buruk. Maka dengan itu saya mengambil judul tersebut. Selanjutnya rumusan masalah, ada 6 rumusan masalah. Yang pertama bagaimana lingkungan kerja, yang kedua bagaimana budaya organisasi, yang ketiga bagaimana kinerja karyawan, yang keempat seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, yang kelima seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, yang terakhir seberapa besar pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya tujuan penelitian untuk mengetahui lingkungan kerja, untuk mengetahui budaya organisasi, untuk mengetahui kinerja karyawan, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, selanjutnya untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja, yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan terhadap kinerja di Disbudpar. Selanjutnya kegunaan ada secara teoritis, yaitu untuk saya sendiri, sehingga dapat menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dan menjadi bahan informasi atau memasukkan untuk penelitian selanjutnya. Untuk secara praktisnya ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengelola Disbudpar Kota Bandung mengenai kualitas SDM khususnya kinerja. Untuk lokusnya itu sendiri saya mengambil Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Yang selanjutnya kajian teori yang pertama ada manajemen. Saya mengambil dari Hasibuan dalam Adrian dan ini 2019. Manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, pariwisata. Saya mengambil dari UNWT, Antariksa 2016, dalam Adrian dan Deni 2019. Pariwisataan meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa selama waktu tidak lebih dari 1 tahun secara terus-menerus untuk rekreasi, kegiatan bisnis, dan tujuannya. Untuk sumber daya manusia, saya mengambil menurut Serda Mayanti 2009, menegaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan yang praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Selanjutnya lingkungan kerja saya mengambil dari Mardiana dalam Anissa 2012, lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan pegawai untuk bekerja secara optimal. Suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Selanjutnya budaya organisasi saya mengambil Susanto 2011 mengemukakan bahwa budaya merupakan pola dari keyakinan, perilaku, asumsi, dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Budaya organisasi membentuk cara berperilaku dan berinteraksi anggota organisasi dan mempengaruhi cara kerja mereka. Pada gilirannya, budaya organisasi ini diharapkan akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perbaikan kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya kinerja, saya mengambil menurut Suntoro dalam Rizky Kurniawan 2019.
Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Saya mengambil beberapa jurnal, yang saya ambil ada 6 jurnal. Selanjutnya inilah kerangka pemikiran yang saya dapatkan setelah akan meneliti judul ini. Untuk metode penelitian, saya menggunakan metode analisis deskriptif, yang dimana data diperoleh akan diolah dengan mendeskripsikan setiap keadaan berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan. Untuk pengumpulan data itu sendiri, yang pertama ada wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumentasi. Untuk desain penelitian, yang pertama saya mengidentifikasi dan pemilihan masalah, kemudian studi pustaka, kemudian kerangka konseptual, kemudian tujuan penelitian, rumusan masalah dan fokus penelitian, kemudian menentukan tujuan penelitian, membuat hipotesa, kemudian membuat instrumen pengambilan data dan melakukan pengujian alat ukur, membangun operasional variabel penelitian, mengumpulkan data lapangan dari responden, kemudian mengcoding, editing, serta proses data. Kemudian melakukan analisis data dan justifikasi data untuk mendapatkan kesimpulan. Untuk teknik pengumpulan data, ada 5. Yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, konversi data, analisis deskriptif dan verifikatif, analisis regresi linear berganda. Selanjutnya untuk uji hipotesis itu sendiri, saya menggunakan uji T, yang dimana untuk mengetahui signifikan secara parsial antara variabel X dan variabel Y. Sedangkan uji F, untuk menguji signifikan secara bersama-sama antara variabel X dengan variabel Y. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Asep telah memaparkan usulan proposalnya. Mohon di stop sharing dulu, Asep. Baik, Bu. Baik, selanjutnya saya persilakan Bapak Dr. Emron Edison untuk memberikan masukannya terhadap Saudara Asep. Terima kasih kepada Bu Titing Kartika. Saudara Asep, ini saya ingin nanya, kamu ini regresi berganda ya? Iya Pak, betul. Coba kamu cek, nanti bisa aja dia analisis jalur ya. Misalnya lingkungan kerja itu dengan budaya itu ada hubungannya ya. Nah, yang kedua saya pengen tanya, kenapa di rumusan masalah ada 6, di tujuan ada 7? Karena Pak, kalau 7 itu untuk mengetahui semuanya Pak, kesimpulannya. Untuk yang ketujuhnya. Kayak gini ya, Asep. Jadi tujuan itu harus melihat dari rumusan. Oh iya Pak. Ya, nggak bisa kita nanti yang mana yang satunya mewakilin yang mana. Ya, coba dicek itu ya. Nah, yang ketiga, saya belum melihat hipotesa kamu. Apa hipotesa kamu? Hipotesa saya, Pak. Sebentar, Pak. Masa kamu nggak hafal hipotesanya? Jadi, Pak, ada pengaruh... Sebentar, Pak. Iya, di luar kepala aja, Pak. Sebentar, Pak. Jadi ada pengaruh signifikan antara variabel X secara parsial dan variabel Y secara parsial. Kemudian Y secara parsial? Parsial, Pak. X secara parsial, Y secara parsial. Ini Pak, sebentar. Sebentar, Pak. Ini udah sebentar sekali nih. Ya, maaf, Pak. Jadi terdapat pengaruh signifikan dan positif antara lingkungan kerja dan budaya organisasi, lingkungan kerja terhadap kinerja secara parsial, kemudian terdapat pengaruh signifikan dan positif antara budaya organisasi terhadap kinerja secara parsial,
Terus yang hipotesis yang ketiga, terdapat pengaruh signifikan dan positif antara lingkungan kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja secara simultan, Pak. Iya, ya. Mangga hatur nuhun Pak Emron, Asep, mohon dicatat ya. Jadi feedback itu barangkali ada yang sifatnya lisan, ada juga yang tertulis di Google Form ya. Jadi tadi mohon dicatat juga karena saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya kami persilakan Ibu Septi Indrianti. Mangga. Baik, hatur nuhun Ibu Titi. Asep, secara keseluruhan proposal yang sudah kamu kirimkan dan saya terima itu sudah baik secara dalam penulisan dan substansinya. Artinya sudah mengcover apa yang harus ada di bab 1, bab 2, dan bab 3. Tapi tetap ada beberapa catatan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Emron untuk rumusan masalah itu dengan tujuan kamu tidak sinkron. Di dalam rumusan ada 6, sedangkan di tujuan ada di tujuannya ada 7 gitu ya. 7. Dan 7 itu pun tidak menjawab yang mana gitu. Maksudnya kamu hanya ngomongin bagaimana pengaruh kinerja terhadap kinerja gitu. Iya. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan apa yang sudah terjadi. Baik, Bu. Nah, tujuan itu menjawab di rumusan masalah. Kamu di sini kalau saya lihat, saya baca banyak. Artinya kamu hanya fokus sama ini ya, karena mungkin memiliki kesamaan. Fokus skripsinya punya Rina. Ya. Iya, Bu, betul. Jangan-jangan semua dari teorinya itu dalam Rina lagi. Enggak, Bu. Itu dalam 6 jurnal yang tadi saya paparkan. Halo, Bu Septi. Halo. Ya, silakan lanjutkan silakan Bu Septi. Ya. Nah, jadi mungkin karena tadi memiliki persamaan dalam judul penelitiannya ya, kalau tidak salah Rina itu di Hotel California. Iya, Bu. Kamu boleh mengambil rujukan dari atau referensi dari Rina, tapi jangan semuanya diambil dari situ karena tadi saya melihat banyak sekali pengulangan, terus kamu salah juga dalam penulisannya. Rina, Dwi, bla 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 gitu. Tapi coba cek kembali, cek ulang lagi, disisir lagi cara penulisannya itu seperti apa untuk sumber ya. Baik, Bu. Lalu tadi sudah ya oleh Pak Emron, berarti ini menggunakan analisis apa, Seth? Analisis regresi linear berganda, Bu. Berganda, bukan Ya. path analisis atau jalur? Bukan, Bu. Kenapa? Karena tidak ada hubungan kausalitas antara lingkungan kerja dan budaya organisasi, Bu. Sudah kamu cek? Sudah, Ibu. Sudah saya cari juga teorinya, tapi belum menemukan, Bu. Untuk menjawab dengan menggunakan analisis deskriptif, itu untuk menjawab rumusan masalah yang mana, Seth? Gimana, Seth? Maaf? Kalau yang deskriptif itu ada di untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1 sampai yang ke-3, Ibu. Oke. Ya, sudah dijawab ya. Berarti yang sisanya untuk menguji pengaruh itu kamu menggunakan analisis yang mana? Rumusan masalah yang ke-4 sampai yang ke-6. Nah, tadi di situ kamu sudah menjabarkan ya, ada sampel, tapi di situ belum dijelaskan sampelnya berapa, terus key informannya siapa. Oh iya, Ibu. Metode harus dijelaskan juga secara detail. Ya. Jangan bukan hanya sampel adalah, populasi adalah, tapi dalam metode itu bagaimana kamu menjalankan itu, bagaimana cara pengumpulan datanya harus jelas. Ya. Sebelumnya, apakah kamu sudah melakukan pilot study atau prasurvey? Baru baru survei mau wawancara waktu itu sebelum PPKM, tapi pas mau wawancara keburu PPKM, Bu, jadi belum sempat datang ke sana untuk wawancara lagi, Bu. Oke. Nah, jika misalnya kamu ini dilanjutkan gitu ya, kemudian kamu kan langsung ya sebar kuesioner. Misalnya kuesionernya sudah oke nih, sebar kuesioner. Jadi kamu langsung gitu. Bagaimana ketika dalam tengah jalan, ketika dalam penghitungan,
ada nilai yang atau hasilnya itu tidak valid. What will you do? Maaf Bu, internetnya gangguan. Oke, Asep kan belum sebar kuesioner ya? Iya Bu, belum. Oke, karena waktunya mungkin terbatas, nanti kamu langsung sebar dan langsung mengelola data atau mengelola hasil. Iya. Bagaimana jika di tengah jalan ternyata hasil kuesionernya itu ada yang tidak valid? Bagaimana? Apakah kamu akan memanipulasi data? Tidak Bu. Lalu akan seperti apa? Paling akan ganti lokus Bu. Ya? Akan ganti lokus. Ya. Dari nol lagi. Enggak Bu. Jadi gimana? Mungkin jadi Bu, mungkin akan wawancara dulu. Soalnya kan belum wawancara. Oke, kalau wawancara kan sebagai data pendukung saja ya. Yang paling urgent itu adalah kamu untuk sebar kuesionernya itu bahkan karena untuk mengetahui hasil. Ya. Dan besar pengaruhnya. Saya mau tahu data primernya yang mana? Data primernya dari karyawan Bu. Oh, dari karyawan. Bukan karyawan. dari pengunjung. Bukan, karena ini kan kinerja. Oke, saya jawab ya. Gimana Seth tadi? Tetap ganti lokus berarti? Enggak sih Bu, ya mungkin bakal lebih ke wawancara lagi, terus lebih ke survei lagi lebih dalam ke... Gimana sedalam apa? Sedalam apa Seth? Lebih ke banyak tanya-tanya lagi sih Bu. Kenapa? Lebih apa ya? Mengenal lagi. Mengenal lagi. Mengenal siapa? Mengenal lagi lingkungan kerja di sana, berorganisasi di sana. Oke. Seth, tadi pertanyaan saya bagaimana ketika kamu sebar kuesioner, datanya tidak valid. Atau hasilnya tidak valid, sorry. Hasilnya tidak valid. Nah, syarat validitas berapa tadi? Kenapa Bu? Syarat validitasnya berapa? Syarat validitas. Syarat validitasnya itu Ayo. dari total skor Bu, dari masing-masing responden yang diuji coba. Ya harus berapa syarat standar validitas itu? Sini saya belum memasukkan syaratnya. Karena kamu menggunakan kuantitatif, berarti kamu harus betul-betul paham. Gimana kalau misalkan ternyata pas kamu nggak tahu nih standarnya validitas berapa, akhirnya masukkan saja. Ternyata masih banyak data yang tidak valid. Nah, berarti kan datanya tidak betul. Ya, Bu. Nanti tolong diperiksa lagi, kamu pahami lagi, pelajari lagi gitu ya, khususnya untuk di metodologi. Baik, Bu. Oke. Pak Emron, Ibu Titing, cekap. Baik, hatur nuhun Ibu Septi. Asep tadi banyak sekali detail ya, masukan Bu Septi. Ya, Bu. Saya izin menambahkan, ini supaya belajar juga buat Bella dan Putra, saya izin share screen Pak Emron sebentar. Oke. Bisa dilihat ya? Oke, kita lihat dari atas dulu ya, Sep ya. Ya, oke lah. Kalau ini mungkin saya nggak terlalu concern dulu yang kata pengantar ini. Oh, ini mau untuk ini ya. Nah, untuk yang rumusan masalah sama nih feedbacknya, rumusan dan tujuan belum sinkron. 6 ke 7 sama. Oke. Ya, Bu. Kemudian, nah ini yang namanya juga proposal, kelihatan nggak penting tapi penting. Justru ini menandakan bahwa Anda
memiliki tahapan timeline-nya. When are you going to do persiapan seminar dilengkapi ya, sampai nanti mungkin skripsi. Oke, kemudian tinjauan pustaka nih. Kita belajar juga untuk semua ya, Bella dan juga mungkin Teguh. Ketika di akhir tiba-tiba termasuk dalam sektor pariwisata yang di mana dalam proses juga harus dikelola dengan baik. Mulai perencanaan ini maksudnya apa? Ingin merangkum bahwa pentingnya ilmu manajemen gitu ya, Sep ya? Iya, Bu. Oh, oke. Kalau begitu gini, dalam konteks manajemen sektor pariwisata, jadi ada prolognya gitu ya. Ini connecting di sini. Kaitan ke hal apa ini ya? Ditambahkan ya, Sep ya. Baik, ya, Bu. kemudian kalau memang mau menjadi grand teorinya adalah manajemen misalnya ya. Oke, kemudian sub-sub dari konsepnya juga disesuaikan dengan business question. Nah, karena ini sangat kuanti, mohon dipahami tadi. Kenapa sih perlu melakukan validitas? Validitas itu apa sebetulnya? Apa Sep sebetulnya validitas itu? Validitas, Bu. Ya, kenapa kita harus melakukan uji validitas? Itu di bab 3 ya, saya lihat. Oke. Oh, jadi Bu, uji validitas ini apabila nilai korelasi yang didapat dari hasil perhitungan lebih besar dari nilai korelasi tabel, maka tiap pertanyaan diuji nilai korelasinya dinyatakan valid atau atau sebaliknya. Oke, itu adalah statistical value ya nilainya. Tapi sebetulnya di balik pengujian uji validitas kita ingin mengetahui pertanyaan yang kita berikan kepada responden itu valid atau tidak, gitu ya. Diterima, dimengerti sesuai dengan mengukur apa yang seharusnya kita mau diukur, gitu kan. Contoh, ketika Asap ingin mengukur lingkungan kerja subnya penerangan, suhu udara. Nah, sebetulnya responden paham nggak dengan pertanyaan ini? Nah, jika sesuai dengan nilai itu, maka dikatakan valid atau tidak. Itu maksudnya ya, ada uji validitas, ada reliabilitas. Ya, melakukan reliabilitas juga nggak? Kenapa, Bu? Melakukan uji reliabilitas juga nggak? Iya, Bu. Oke. Nah, kalau nggak salah, mohon koreksi Pak Emron, kalau uji reliabilitas lebih pada konsisten pertanyaan ya Pak? Atau saya kebalik ya? Konsistensi question Pak ya? Oke. Nah, kalau tadi ada 7 pertanyaan, maka sebaiknya hipotesis juga disesuaikan, Asep ya. Ini kan saya baru melihat dugaan sementaranya 3. Tadi yang Pak Emron tanyakan sebetulnya apa sih hipotesis? Itu dugaan sementara terhadap satu hal yang terjadi gitu ya. Oke. Kemudian, siapa yang akan menjadi sampel? Sampel? Ya, siapa yang akan menjadikan sampel penelitian? Jumlah karyawan yang di sana, Bu. Seluruh jumlah? Iya. Itu bukan populasi? Sampelnya masing-masing karyawan. Oke, kalau gitu saya tanya dari awal. Siapakah populasi penelitian Asep? Populasinya, iya, seluruh karyawan yang ada di sana. Oke, sekarang sampelnya siapa? Sampelnya orang-orangnya, Bu. Kalau populasi bukan orang ya, Sep? Orang sih, Bu, benar. Oke, ini ya. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan. Misalnya, saya akan meneliti di satu kampung nih. Nah, kemudian saya hanya mengambil sampelnya saja, nggak mungkin seluruh kampung saya responden kan? Misalnya, makanya ada teknik sampling disebutnya. Nah, makanya sebaiknya di sini, di sampel itu bukan hanya pengertian apa itu sampel, tapi sampaikan, yang menjadi sampel dalam penelitian ini siapa? Itu yang harus dijawab oleh Asep, ya. Siapa? Misalnya apakah seluruh divisi yang ada di tempat tersebut atau hanya divisi di marketing saja misalnya. Itu ya. Itu namanya. Jadi yang dianggap sebagai representatif atau yang mewakili. Nah, ada tekniknya itu seperti apa, ya. Itu ya, Sep.
Asep sepertinya sudah kuat kuantitatif, tapi belum paham tahapan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke. Kemudian saya tidak menemukan referensi. Mana referensi ini? Nggak ada di saya, satupun nggak ada. Daftar pustakanya iya Bu, belum dibuat. Belum dibuat, gimana bisa? Berarti ada plagiat semua ini. Enggak Bu, sudah mencantumkan sumbernya, tapi belum, tinggal di ini aja sih Bu. Ini daftar pustaka kan penting. Oke. Ya Bu, apa maaf. aja ya. Nih, bisa aja nih nggak lulus Pak Emron. Daftar pusaka nggak ada, padahal itu menjadi bagian penting chapter 1, 2, 3, dan referensi. Oke. Bisa diperbaiki nggak di hari ini juga, Asep? Pasti Bu, ya baik Bu. Karena kan penilaian harus keluar. Kalau begini kan saya mengatakan ini agak aneh, masa nggak ada bela cuma hiji gitu kan ya. Kan rasanya ini bukan mengikuti format yang ada. Gitu ya Asep ya? Ya Bu. Oke, itu beberapa poin penting buat semua juga, buat Bella, buat Putra, bahwa SUP itu adalah rencana usulan kita. Terima kasih.